Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan mencari referensi dan menghindari plagiat. Di dalamnya sudah termasuk pertanyaan tentang Turnitin dan EndNote atau pengutipan. Pertanyaan ini juga diberikan oleh beberapa teman-teman peserta seminar online Tanangata Institute tentang mencari referensi dan menghindari plagiat kemarin. Jadi silakan disimak, semoga bermanfaat. Pertanyaan pertama, mengapa harus ada kutipan atau referensi dalam penelitian? Referensi ada karena untuk mendukung sebuah argumen atau teori yang kita tulis. Bayangkan kita menulis sesuatu tanpa ada referensi yang mendukung, bisa jadi apa yang kita tulis itu dianggap sebagai opini saja dan pembaca mungkin akan ragu akan kebenaran apa yang kita tulis tersebut. 2. Mengapa referensi disarankan dari jurnal penelitian? Karena penelitian yang sudah terbit di jurnal ilmiah sudah direview dengan ketat oleh penerbit jurnal tersebut. Tentu saja bukan jurnal yang abal-abal juga. Beda kalau blog, buku, majalah, atau sumber lainnya. Siapa yang mereview? Kalau direview tidak akan seketat jurnal dan metode reviewnya pun mungkin akan berbeda. Apa kriteria referensi yang bagus? Referensi yang bagus bisa dilihat dari sumber yang terpercaya. Dalam hal ini jurnal ilmiah yang terakreditasi baik nasional maupun internasional. Kalau dari media, medianya tidak abal-abal. Dan kemudian up to date dalam hal ini 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Dan utamakan dari sumber primer atau sumber aslinya, bukan sumber yang dikutip berkali-kali. Bagaimana kalau topik saya referensinya kurang? Tunggu dulu, kenapa bisa kurang? Jangan sampai karena kita tidak dapat referensi, padahal referensinya banyak di perpustakaan, di Google Scholar, di jurnal internasional, dan sebagainya. Menurut saya, tidak akan ada referensi yang kurang jika topik yang kita teliti tidak benar-benar baru. Bisa jadi kita tidak dapat saja referensi yang kita butuhkan. Nah, kalau gara-gara tidak dapat, berarti cara kita yang harus dievaluasi. Salah satunya, saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya tentang tips mencari referensi. Dan tentu saja harus kuat membaca. Kalau tidak dibaca jurnalnya, maka referensinya tidak akan didapat. Bagaimana kalau referensinya kurang karena topik penelitian saya baru atau jarang yang teliti? Oke. Kalau referensinya kurang karena topiknya baru atau jarang diteliti, maka boleh menggunakan referensi yang tidak up to date. Misalnya tidak harus 10 tahun terakhir. Tidak apa-apa juga menggunakan referensi selain jurnal selama masih bisa dipertanggungjawabkan sumber dan informasi yang ada dalam referensi tersebut. Bisa juga menghubungi orang atau pihak yang sesuai dengan penelitian kita. Kita tanya-tanya dan minta saran dari dia mengenai penelitian yang kita sedang kerjakan. Kalau begitu mungkin teman-teman akan berpikir ini lebih sulit lagi untuk mencari referensinya. Iya, lebih sulit. Itu sudah jadi resiko mengapa kita ambil topik baru atau jarang diteliti. Tapi perlu diingat, pastikan bahwa topik Anda memang kurang referensinya. Jangan sampai referensinya sebenarnya cukup tapi sulit saja didapatkannya. Misalnya referensi yang kita butuhkan itu masih dalam bentuk bahasa asing. Apa bedanya kutipan langsung dengan tidak langsung? Kutipan langsung adalah kutipan tanpa mengubah sumber aslinya, bahkan titik dan komanya sama persis. Kalau kutipan tidak langsung berarti mengubah redaksi kalimat sehingga tidak sesuai lagi dengan sumber aslinya, tapi maknanya tetap sama. Apakah ada batas jumlah referensi yang kita kutip? Tidak ada, bahkan lebih banyak lebih bagus karena statement kita lebih kuat. Cuma yang perlu diperhatikan adalah jumlah kata yang disyaratkan dalam skripsi atau artikel yang kita buat. Jangan sampai kebanyakan kutipan sehingga melewati batas kata yang ditentukan. Jadi kutip seperlunya saja. Apakah mengubah sedikit kalimat yang dikutip termasuk kutipan langsung atau tidak langsung? Mengubah sedikit saja sudah menjadi kutipan tidak langsung. Tapi aneh juga kalau yang diubah cuma tanda baca atau beberapa kata saja. Usahakan redaksinya berbeda dengan sumber aslinya. Yang mana referensi kita tulis jika mengutip pernyataan B dalam artikel A.
Misalnya, kita memiliki sebuah artikel yang ditulis oleh Anto tahun 2019. Dalam artikel tersebut, Anto mengutip Rina tahun 2015. Lalu kita juga ingin mengutip pernyataan Rina dalam artikel Anto ini. Maka yang jadi referensi kita tetap Anto tahun 2019. Karena yang kita baca artikel Anto, bukan artikel Rina. Cuma penulisan kutipannya tetap menyampaikan bahwa itu pernyataan Rina. Misalnya kita tulis, menurut Rina dalam Anto 2019, pengertian pupuk organik adalah bla 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 bla. Pupuk organik adalah bla 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 dalam kurung Rina dalam Anto, 2019. Atau kita bisa tulis, Rina juga mengatakan dalam artikel Anto 2019 bahwa pupuk organik merupakan bla 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 bla. Jika menulis skripsi bahasa Indonesia dan mendapatkan referensi berbahasa Arab atau Inggris, apakah harus ditranslate? Yes, harus ditranslate ke bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, kalau kita menulis artikel atau skripsi atau penelitian berbahasa Inggris, referensinya berbahasa Indonesia, maka referensinya ditranslate ke bahasa Inggris. Kecuali kutipan langsung tentunya. Bolehkah menjadikan skripsi sebagai referensi? Boleh saja, tapi tidak dianjurkan. Sebuah skripsi belum direview seperti jurnal ilmiah. Bolehkah menjadikan Wikipedia sebagai referensi? Boleh saja, tapi sangat tidak dianjurkan meskipun nampak seperti tulisan ilmiah. Mengapa harus Wikipedia kalau ada jurnal ilmiah? Saya biasa pakai Wikipedia untuk brainstorming ide saja. Saya juga pakai Wikipedia, tapi saya lihat daftar pustakanya. Lalu saya cari artikel daftar pustakanya di Google Scholar, jadi yang saya dapat sumber primer. Bolehkah menjadikan blog pribadi seseorang jadi referensi? Menurut saya tidak boleh. Apa itu paraphrase dan bagaimana caranya? Paraphrase itu mengubah redaksi kalimat yang kita kutip, tapi maknanya sama. Caranya bisa dengan mengganti kata-kata kalimat asli dengan sinonimnya, atau mengubah struktur kalimat asli. Misalnya kalimat aslinya aktif, kita tulis jadi pasif, dan sebaliknya. Saya suka mengutip jurnal internasional karena kalau saya translate itu sudah terparaphrase, tinggal diperhatikan lagi maknanya, apakah sudah sesuai dengan kalimat aslinya. Dan sebaiknya tetap diubah struktur kalimatnya. Kalau saya tidak paraphrase, apakah plagiat? Tidak. Jika dicantumkan sumbernya, maka akan jadi kutipan langsung. Maka ikuti aturan penulisan kutipan langsung. Apakah mengembangkan skripsi orang lain plagiat? Tergantung apa yang kita maksud dengan mengembangkan. Kalau kita buat skripsi yang benar-benar berbeda dengan skripsi yang akan kita kembangkan, kita mulai menulis ulang dari awal hingga akhir, maka bukan plagiat, bahkan bagus. Apakah mengambil isi satu buku plagiat? Kalau dicantumkan sumbernya, mungkin saja bukan plagiat, tapi jadinya kita tidak meneliti, tapi menulis ulang buku orang. Meski bukan plagiat, itu tidak etis dan jangan dilakukan, dan harusnya tulisan seperti itu tidak boleh lulus. Apakah mengambil skripsi orang lain dan mengubah sedikit isinya plagiat? Yes, itu plagiat yang disengaja. Adakah undang-undang plagiat di Indonesia? Tentang plagiat, dasar hukumnya bisa saja undang-undang tentang hak cipta, Permendiknas tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi, dan aturan-aturan lain yang dibuat oleh institusi masing-masing. Jadi kesimpulannya jelas, plagiasi memang perkara yang serius dan ada dasar hukumnya. Apa itu Turnitin? Bagaimana cara pakainya? Dan apakah gratis? Turnitin adalah situs atau software untuk mendeteksi kesamaan tulisan kita dengan tulisan orang lain. Caranya kita login ke website turnitin.com, lalu masukkan tulisan atau file tulisan kita. Lalu website akan men-scan-nya hingga ditunjukkan bagian dari tulisan kita yang sama atau mirip dengan tulisan orang lain. Di sini akan ditampilkan juga berapa persen tulisan kita yang terdeteksi sama. Setiap institusi mungkin punya aturan berapa persen kesamaan yang diperbolehkan. Misalnya ketika kuliah di Adelaide University, karya kita atau mahasiswa tidak boleh lebih dari 20% kemiripan di Turnitin.
Aplikasi ini sangat berguna, cuma agak ribet pakainya kalau kampus atau instruktur kita tidak berlangganan dengan Turnitin. Sebab kalau register sebagai student atau mahasiswa, maka akan diminta memasukkan kelas ID dan kelas enrollment key. Jadi bisa dibilang akses ke Turnitin ini tidak free atau gratis. Kalau teman-teman tahu cara akses free-nya, bisa di-share di kolom komentar. Apakah saya pakai Turnitin? Saya pakai waktu masih kuliah di University of Adelaide karena kampusnya langganan Turnitin. Jadi setiap submit tugas, bukan hanya skripsi atau tesis, akan dicek similaritiesnya pakai Turnitin. Kalau sekarang tidak pakai lagi karena saya rasa terlalu ribet karena harus register dulu. Jadi, apakah Anda menyarankan kepada mahasiswa harus atau wajib pakai situs atau aplikasi deteksi plagiasi? Ya, saya sarankan itu lebih bagus. Cuma kalau kesulitan akses websitenya, maka tidak apa-apa tidak pakai. Menurut saya yang lebih penting adalah kita sadar tidak mau plagiat dan berusaha sekeras mungkin untuk tidak plagiat. Khususnya dengan mengetahui aturan pengutipan, paraphrase, dan sangat dianjurkan pakai referencing software. Kalau sudah melalui cara ini, insya Allah tidak akan plagiat meskipun website deteksi plagiat mendeteksi similarities atau kesamaan tulisan kita dengan karya orang lain. Bisa juga kalau mau pakai website atau software selain Turnitin untuk keperluan cek similarities. Misalnya smallseotools.com. Apa itu referencing software dan contohnya? Referencing software adalah software atau aplikasi yang digunakan untuk keperluan penulisan referensi, termasuk menulis sumber kutipan, menulis daftar pustaka, menyimpan referensi, dan lain-lain. Contoh referencing software yang populer dipakai oleh peneliti atau mahasiswa adalah EndNote, Mendeley, Zotero, RefWorks, dan Citationcy. Haruskah pakai referencing software dalam menulis? Tidak harus, tapi sangat-sangat dianjurkan. Kalau tidak pakai, resikonya salah pengutipan lebih besar dibandingkan dengan kalau kita pakai. Apa bedanya EndNote, Mendeley, Zotero? Yang mana lebih bagus? Bagi saya, yang lebih bagus adalah EndNote karena yang pertama saya pakai adalah EndNote. Jadi saya sudah sangat familiar dengan software ini. Tapi senior saya yang kuliah S3 ada yang pakai Zotero dan menurutnya sangat bagus. Jadi menurut saya pakai yang bisa kita akses saja. Apakah itu EndNote, Zotero, atau Mendeley? Apakah EndNote, Mendeley, Zotero gratis atau berbayar? Kalau EndNote berbayar, tapi mungkin masih bisa dijangkau. Coba beli lewat toko online. Misalnya saya beli Microsoft Office asli di online shop dan lebih murah. Mendeley, Zotero, dan Citationcy setahu saya free dan kompatibel dengan Microsoft Office. Di mana saya bisa download jurnal gratis. Di Google Scholar paling saya rekomendasikan meski tidak semuanya gratis. Bisa juga download di oag.org atau resources.perpusnas.go.id atau signdirect.com atau freefullpdf.com, libgen.lc, dan website lain yang bisa Anda cari di Google. Bagaimana kalau tidak bisa download full text? Apakah masih bisa dijadikan referensi? Ini sudah saya jelaskan dan praktekkan juga di video saya sebelumnya. Kalau tidak bisa download full text-nya, coba lihat hasil penelitiannya di abstrak. Kalau sesuai, maka abstrak tersebut bisa Anda kutip tanpa harus melihat atau mendownload full artikelnya. Adakah cara download jurnal berbayar yang legal? Kalau tidak cukup dengan melihat abstraknya dan masih butuh full artikelnya, misalnya karena mau melihat metodologinya, maka harus dibeli dulu supaya bisa diakses atau di-download. Nah, ini sangat mahal, sampai ratusan ribu rupiah untuk satu artikel. Cara yang lain yang banyak dilakukan oleh mahasiswa, bahkan dosen, adalah meminta bantuan teman untuk mendownloadkan artikel tersebut. Biasanya teman yang kuliah di kampus besar, khususnya di luar negeri, besar kemungkinan bisa mendownload artikel yang berbayar tersebut karena kampusnya berlangganan dengan jurnal yang berbayar.
Meski tidak ada jaminan teman tersebut bisa mendownloadnya karena kadang kampusnya juga tidak berlangganan. Apakah ini legal? Saya tidak tahu, tapi ini yang banyak dilakukan orang dan saya belum menemukan ada yang komplain atau mempermasalahkan cara ini. Jadi silakan dicek lagi. Jadi itulah tadi beberapa pertanyaan tentang referensi dan menghindari plagiat yang bisa saya jawab. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan topik ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Mungkin saja saya bisa memberikan jawaban. Sekian dari saya. Semoga lancar penelitiannya atau skripsinya atau tesisnya. Sukses di perkuliahan dan pasca perkuliahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.